Ya, Shalom. Siapa yang mau bertanya, silahkan. Sudah silahkan buka mic. Ya, silahkan Pak Johan. Om Roy, selamat pagi Om. Iya, Shalom. Shalom. Saya ini di pelayanan menara.com, tapi nggak ada mempelai Yesua Hamasya yang domisilinya di Bandung. Kan saya di Bandung Om, mau ikut baptisan pembaharuan itu gimana Om? Pak Johan bisa menghubungi Papi Lukas untuk online. Ya, baptisan pembaharuannya online. Ya, bisa pakai WhatsApp, kemudian streaming. Ah, Ya, coba kontak ke Papi Lukas ah, untuk bisa dilayani. Ya, tapi kalau misalnya ada kesempatan mau ke Magelang, ya silakan untuk terbang ke sana atau naik kereta api atau naik bis, terserah. Atau naik mobil sendiri, ya silakan. Begitu, ya. Kalau enggak, kalau ada halangan ya pakai streaming saja, begitu, ya. Tapi harus ada kolam renangnya, begitu, ya. Sehingga dan juga ada yang megangin cellphone-nya, begitu, ya kan. Kalau udah gitu kan oh, atau pakai tripod, begitu, ya. Ya begitu Pak Johan. mhm. Ya pakai streaming. Oh. Kalau Om, mau ya. Karena kalau waktunya Indonesia kan sama gitu. Tapi kalau mau baptis streaming dengan saya juga bisa. Gitu. Juga bisa. Terserah. Bisa lakukan lewat streaming. Ya. Itu tergantung Pak Johan. Gitu. Ya. Yang penting segera dibaptis pembaharuan. oh, eh, boleh nanya lagi Om? Ya silakan. Tadi Om teh bilang eh, kalau mau di rapture itu terima Bapak Yahweh sebagai juru selamat, apakah hanya itu aja syarat untuk diangkat Tadi kan udah cerita bilang kita dengan percaya kalau kita semua akan diangkat, apakah hanya dengan kita terima Yesus Masih sebagai juru selamat aja udah cukup untuk kita diangkat gitu Jawabannya adalah tidak. Karena keselamatan itu satu paket. Keselamatan itu satu paket. Dan menerima Bapa Yahweh dalam Yesua itu langkah pertama. Langkah pertama yang harus diikuti dengan langkah iman berikutnya, yaitu masuk di dalam baptisan pembaharuan. Setelah masuk dalam baptisan pembaharuan, maka langkah iman berikutnya adalah kesetiaan, ya, dan harus mau diubah hidupnya. Nah, kalau sudah dibaptis tetapi melakukan hal-hal yang melawan kebenaran firman, ya dipertanyakan imannya ada di mana, begitu, ya kan? Jadi keselamatan itu satu paket perjalanan, jangan dipotong-potong. Seringkali sama pengajar-pengajar Yunani itu selalu dipotong-potong. Kalau sudah percaya sudah pasti selamat, selesai begitu, dan konotasinya tidak mau melanjutkan ke langkah iman berikutnya. Tidak bisa seperti itu. Ya, jadi kebenaran pola Ibrani adalah satu paket. Jadi harus dijalanin semuanya. Ya, jadi tidak bisa diputus satu-satu. Kecuali cuma satu. Setelah didoakan terima Bapa Yahweh di dalam Adon Yeshua Hamashiach, ya, kemudian setelah didoakan kesambar petir, kosong, mati. Nah itu ceritanya lain lagi. Tapi masalahnya kan setiap kali orang didoakan untuk terima Bapa Yahweh kan nggak kesambar petir setelah itu, ya kan? Setelah itu kan hidupnya kembali ke dunia normal, melakukan aktivitas sehari-hari, ya kan? Melakukan tanggung jawab sehari-hari. Ya, harus jadi satu paket. Harus mau dibaptis pembaharuan, harus mau membongkar fondasi-fondasi yang salah, harus mau belajar firman, harus mau meninggalkan tradisi-tradisi yang syarat dengan penyembahan berhala, harus mau setia. Karena Yesus mengatakan yang setia yang akan menerima pahala. Siapa yang menang, aku akan memberikan pahala. Itu kan
seluruhnya ada di dalam Wahyu 2 dan Wahyu 3. Ya kan? Itu dia. Jadi hidup perjalanan keselamatan itu adalah proses. Nggak mau diproses, ya akhirnya disqualify, ya akan terbuang. Ya, bisa dipahami ya Pak Johan ya. Ya, Ya, makasih Om. haleluya. Ya, terima kasih. Pertanyaannya penting dan menjadi berkat buat kita. Ya, terima kasih Pak Johan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Pak Herwin, silakan. Shalom Pak Herwin, Ibu Endang, shalom. Terima kasih Pak Roy. Hari ini luar biasa, kita diajak wisata sampai ke pintu surga. Amin. belum masuk, baru lihat pintu. Ya. Itu pasal-pasal berikutnya Pak ya. Minggu depan kita akan naik terbang lagi dengan pesawat yang sama. Ya, DE 777. Apa itu Pak DE 777? Dafar Elohim 777. Oh, Dafar Dafar Elohim, iya. Firman Elohim. Firman, Oh, Dafar itu firman. Dafar itu firman. Ya, firman Elohim. Dafar itu firman. Ya. Iya, sebelum saya tanya, saya mau cerita sedikit nih, intermezzo aja. Ya, silakan. Di tempat saya kerja di beberapa tahun yang lalu itu saya duduk berdekatan dengan ya leaders yang lain gitu. Nah, salah satu leaders ini adalah orang yang cukup religius dari kepercayaan sebelah, Pak. Dan kita sering bertukar pikiran, tentunya dengan latar belakang yang berbeda. Sampai suatu saat dia bertanya kepada saya, Pak Erwin, mungkin surga kita nanti tetanggaan. Ya ini teman saya bilang mungkin tidak Pak, karena surga Bapak itu di sana ada 28 bidadari, masih ada aktivitas 72 ya, sekian puluh bidadari, lalu masih bisa ada aktivitas seksual dan sebagainya. Sedangkan di surga saya itu kita hidup seperti malaikat Pak, tidak ada kawin dan mengawinkan. Jadi saya rasa beda tempatnya. Terus dia ketawa, oh enggak, itu kan cuma gambaran saja. Ya saya cuma gambaran ini kan kita duniawi sekali buat saya. Ya. Sedangkan surga kita adalah surga yang dengan tubuh kemuliaan di mana kita sudah tidak ada kawin mengawin, tidak ada hal-hal nafsu seksual dan sebagainya begitu. Oke, itu intermezzo aja Pak. Saya sedikit nyindir ke teman saya. Ya, selama ini kita juga sudah mendengar tentang Samain, lalu hamba-hamba Tuhan yang juga menerangkan tentang Samain. Di Alkitab kita belajar dari Yohanes yang paling banyak. Kemudian Paulus juga pernah berkata bahwa sudah pernah diangkat ke surga tingkat 3 ya Pak ya. Lalu saya mendengar ada pengajar yang mengatakan bahwa di surga itu kita isinya hanya memuji Tuhan saja. Nah, itu satu versi. Lalu versi yang lain mengatakan tidak, di surga itu penuh dinamika, tidak hanya memuji Tuhan. Kebetulan hari ini kita baca tentang penyembahan kepada Tuhan, kepada Elohim, kepada Yahweh. Tetapi pengajar yang lain mengatakan tidak, di sana ada sistem pemerintahan, lalu kita di sana nanti juga ada level-level sesuai dengan perbuatan kita di dunia. Ada yang level itu digambarkan dengan tingkat 7 itu sebenarnya Bapak Yahweh itu ada di paling atas, lalu hamba-hamba Tuhan atau mempelai Yeshua HaMasyiah itu akan sesuai dengan perbuatan atau rewardnya. Dia ada yang di dekat dengan Bapak Yahweh, ada di tingkat bawah dan sampai ke yang paling bawah. Yang paling bawah tidak bisa pergi ke level yang lebih atas. Jadi kalau pengen bertemu, maka yang level ataslah yang mengunjungi kepada yang level bawah. Itu gambaran yang pernah saya dapatkan. Ya, ini pengajaran hari ini paling tidak membuat kami lebih semangat lagi untuk hidup benar di dalam Tuhan. Karena seperti yang kita sudah dengar dari Pak Roy juga yang lalu,
bahwa untuk masuk ke Samayim maka kita harus hidup yang kudus, tidak boleh ada kenajisan atau dosa. Dan saya selalu ingat gambaran Pak Roy bahwa dosa itu seperti tenggo alfa India ya Pak ya, sehingga itu kotor sekali. Kita harus membersihkan. Itu sekali kita kena kenajisan segera dibersihkan supaya kita kembali suci di hadapan Bapa Yahweh. Lalu juga saya selalu ingat bahwa kita percaya Yahweh, Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjalankan perintah-perintahnya, bukan hanya menyebut nama Yahweh saja, tetapi juga harus melaksanakan firman-Nya. Kemudian kita harus menjadi pemenang ketika kita menghadapi cobaan atau menghadapi godaan. Terus nama kita harus tertulis di dalam kitab kehidupan. Nah, terima kasih pengingat pagi ini, Pak. Jadi itu pertanyaan saya. Iya. Ya, tentang suasana di surga secara mungkin previewnya dulu, Pak ya. Iya, terima kasih Pak Erwin. Iya, jadi nanti kalau kita terus melihat ya dari apa yang dijabarkan oleh Yohanes, ya nanti sampai Fatsal yang ke-22, kita akan secara otomatis kita bisa melihat memang level-level itu ada. Nggak usah jauh-jauh, itu sebetulnya saya sudah berikan glimpse-nya itu melalui pengajaran pilih mana, jubah putih atau lenan halus. Itu saja sudah beda. Ya, itu saja sudah beda. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan. Jadi memang saya setuju dengan kata dinamika tadi. Jadi di Shamayim itu luar biasa. Ya, ada juga yang disebutkan sebagai perjamuan. Nah, kalau perjamuan itu lah kumpul makan-makan tuh ya. Nah, kalau makan-makan kan nggak worship. Worship kan worship sendiri gitu. Makan-makan ya makan-makan sendiri gitu. Berarti ada satu gimana ya? Ada satu suasana yang tidak selalu yang mereka pikirkan hanya worship aja, tidak. Gitu. Jadi ada yang seperti model ya seperti dunia ini, tetapi minusnya tidak ada dosa begitu, penuh sukacita, dan kita bisa sharing, bisa melakukan banyak hal yang positif. Karena itu Rabi Saul mengatakan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kepikir, akan diberikan oleh Bapa Yahweh bagi mereka yang mengasihi Bapa Yahweh. Itu satu dimensi yang sangat luar biasa. Begitu. Memang sebagai manusia kita melihat Shamayim tempat untuk memuji-muji Elohim. Memang benar. Tapi juga terbukti di sana. Bahkan nanti ditulis ada yang namanya bumi baru. Dan juga ada Yerusalem baru. Itu dua tempat yang berbeda. Begitu. Siapa yang masuk di sana ya itu kan level itu yang akan menentukan. Begitu. Ya, betul begitu. Pak Irwin, ya terima kasih, ya, sangat menguatkan sekali. Ya, memang kita tidak bertetanggaan dengan sorganya mereka, ya. Nggak pernah, ya nggak akan pernah terjadi. Haleluya, ya, jawabannya memang betul, tidak pernah bertetanggaan. Haleluya, ya terima kasih untuk pertanyaannya dan penjelasannya. Saya beri kesempatan, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Shalom Pak. Oh, shalom. Shalom Pak Roy. Shalom Pak Malon. Saya itu membacakan live chat, ada pertanyaan Pak, yaitu dari Yudhistira itu berkata bahwa kenapa bumi kok gitu bukan bulat Pak, gitu katanya. Dan saya membantu menjawab dengan link. Dan Pak Roy harapkan forum ini supaya mereka mendengar semuanya yang belum pernah mendengar. Terima kasih Pak Roy. Oh iya, terima kasih Pak Nathanael. Kalau bisa dibagi linknya di mana di chat ya. Pengajarannya Papi Lukas itu yang mengenai bentuk bumi ini ya. Bisa didengarkan di sana. Jadi
Saya tidak bisa secara detail memberikan mengenai hal ini karena kita sedang belajar mengenai kitab Wahyu. Jadi bumi ini sebetulnya di dalam posisi yang seperti yang digambar tadi, ya. Jadi itulah yang dijelaskan oleh kebenaran firman, ya. Saya hanya bisa memberikan itu. Pak Nathanael nanti bisa mengetik apa itu namanya link pengajaran di tempat Papi Lukas. Itu dijelaskan dengan panjang lebar dan jelas. Ya, terima kasih Pak Nathanael untuk bantuannya. Saya ke Sudah saya kirim, Pak. Oh ya, Dan di kitab suci mengatakan bahwa 4 ujung bumi itu jelas menandakan bahwa bumi itu datar, Pak. Terima benar, kasih, Pak. benar. Ya, dan juga peristiwa Noah di mana air bah itu tertulis di sana ada tingkap-tingkap langit yang terbuka. Itu menunjukkan juga posisi bumi ini seperti yang digambar tadi. Tingkap-tingkap yang dicurahkan, ya, itu seperti itu. Ada banyak hal, ya, ada banyak hal. Saya kembali dulu ke Pak Mahlon tadi ya sudah angkat tangan. Silakan Pak Mahlon. Shalom, Pastor Roy. Shalom. Ya, terima kasih, senang sekali berjumpa dengan Pak Pastor Roy dan teman-teman di grup ini. Haleluya, Saya haleluya. ingin bersaksi tentang apa yang saya alami dalam hidup ini. Saya waktu itu sebagai seorang pegawai perusahaan, setelah pensiun saya pulang ke kampung. Di sana ada sekitar 5 tahun. Nah, satu waktu istri saya kan kunjungi saya ke kampung. Nah, satu hari dia bilang, nanti lihat ada beberapa hari ke depan ini Tuhan akan bicara 2 hal. Jadi kita tunggu. Pertama, itu di bulan Juli tahun 2018. Yang pertama terjadi itu gerhana bulan, gerhana total di bulan Juli itu. Terus yang kedua, Tuhan bilang masih ada lagi, yang 1 kali lagi. Nah, itu kita tidak tahu kapan. Nah, satu malam, jam 11 malam, istri saya sudah tidur, saya bangun, duduk di luar. Nah, saya lihat ke langit, ada awan, bentuknya seorang perempuan yang sedang hamil, pas ada di tengah malam, bulan purnama, bulan besar lah. Nah, itu kakinya perempuan itu injak di bulan, terus tangan sebelahnya pegang di perut, seperti seorang hamil. Nah, saya kan tidak tahu, saya tidak ingat lagi kalau di dalam Alkitab itu sudah ada cerita dalam kitab Wahyu pasal 12 itu. Ya, saya lihat lama sekali. Nah, kalau itu berbentuk awan, berarti angin sudah tiup dan hilang dalam waktu yang singkat. Tapi ini lama sekali. Terus saya karena tidak ingat firman, saya masuk karena saya rasa sudah cukup. Saya masuk mau tidur, baru saya ingat apa ini, di mana firman saya pernah baca ini. Baru saya ingat di Wahyu 12. Iya. Di Wahyu 12. Nah, tapi saya tidak tahu artinya apa. Nah, itu saya terus ingat terus dan menjadi tanda tanya dan berbagai-bagai terjemahan yang saya pikirkan dan saya saksikan kepada saudara-saudara. Ternyata setelah saya di Kupang, saya lihat dia ada channel di Papi Lukas. Saya bilang ini ada channel baru ini, ada kostum juga baru ini. Saya ikuti terus. Ternyata pengajarannya baru dan memang saya suka. Setelah itu tanggal 7 September kemarin saya dibaptis. Dan saya mendapat jawaban dari pengajarannya Pak Roy di Wahyu 12. Oh, haleluya, haleluya. Yang perempuan itu sebenarnya dari Israel sendiri dan anak itu adalah gereja Tuhan. Iya. Dan mulai dari saya dapat konfirmasi dan dapat kekuatan. Jadi saya langsung tidak gereja lagi di gereja yang lama. Haleluya. Dan saya tetap di rumah atas petunjuk dari saran dari Papi Lukas dan juga ada dari Pastor Roy juga. Dan akhirnya saya di rumah, istri dan anak-anak masih di sana, tapi mereka tetap ikut ibadah Sabat dan juga ikut streaming. Nah, itulah yang saya bilang sama keluarga saya. Saya bilang dulu saya dari gereja Protestan masuk ke Krismatik itu karena saya lihat ada pujian penyembahan dan baptis silam itu yang belum dilakukan di sana. Tapi
setelah saya di gereja ini mesianik ini sudah lengkap. Firman Tuhan yang selama ini menjadi tanda tanya, nama Tuhan kita jelas, dasarnya sudah sangat kuat. Saya bilang, Haleluya. langit mau turun tendes ini, di bumi juga saya tidak akan beranjak dari ini kepercayaan yang sekarang ini. Luar biasa. Jadi, Haleluya. yang saya saksikan, terima kasih kiranya Tuhan Yesus Hamasiah terus memberkati Pastor Roy, sehingga banyak PWHI di akhir zaman yang dibukakan bagi semua orang di dunia ini, agar semua orang memperoleh kesempatan pengertian yang benar dan diselamatkan. Haleluya. Iya, terima kasih. Terima kasih untuk kesaksiannya, Pak Malcolm. Ya, menguatkan sekali. Luar biasa bisa lihat Wahyu 12 dengan penampakan di awan. Luar biasa. Ya, saya beri kesempatan untuk Pak Alfred yang mengangkat tangan. Silakan Pak Alfred. Shalom. Shalom Pak Alfred. Assalamualaikum Pak Yosef Roy. Puji Bapak Yahweh. Kalau pada saat ini saya boleh ikut bergabung. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu sudah ikut bergabung. Saya sangat berbahagia Pak Yosef Roy selalu memberikan link untuk pengajaran-pengajaran yang berhubungan dengan kehidupan rohani kita untuk memperkaya persiapan kita untuk rapture. Haleluya, haleluya. Pak, izin sedikit bersaksi, Pak Roy, saya memang sudah baptis yang kelima. Oh ya. Jadi ketika saya menerima nama Kudus Bapak Yahweh tahun 2017 di bulan Januari, itu saya diperkenalkan oleh teman seorang dokter. Saya tidak berlama-lama. Setelah dia jelaskan pengalaman dan juga di kitab suci, saya tidak pakai hitung hari, hitung jam aja. Pada saat itu saya bilang, ini yang benar ini. Itu selama ini ditipu oleh kitab lain. Masa nama Yahweh hanya disimpan di kamus di belakang. Iya. Jadi sejak saat itu juga saya langsung menerima, dan pada April saya langsung meminta untuk baptis pembaruan. Itu yang kelima, Pak Yosef. Luar biasa. Jadi tidak pakai pertimbangan, Pak Yosef Roy, karena saya ini termasuk perantau lah. Takutnya di rantau tiba-tiba kita mengalami sesuatu yang tidak bisa kita duga, kita tidak selamat, kan begitu, Pak. Ya. Jadi izin Pak Roy, kebetulan memang saya di Makassar ini, saya ingin bertanya terkait dengan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia ini kan sudah disahkan. Iya. Jadi memang di situ disebutkan dilarang untuk menghalang-halangi setiap orang dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan vaksin ya, seperti itu. Nah, bagaimana, karena itu nanti kan intinya kan kita tidak bisa bepergian kemana-mana. Berarti apakah kita harus sudah mempersiapkan diri untuk tidak boleh keluar kemanapun, dan mungkin komunitas kita, keluarga kita harus bersiap-siap diri menghadapi hari pengangkatan itu, Pak Roy? Mungkin itu yang mungkin paling bijaksana, dan yang tentunya ya setia melaksanakan kebenaran Torah Yahweh, Injil Yesus Hamasiah, dan kitab para nabi yang sudah disampaikan oleh para mempelai Hamasiah, sehingga mungkin keluarga kita yang juga mungkin ini pasti akan banyak baptisan live streaming nanti ini, karena yakin saya sendiri di keluarga, walaupun kami punya komunitas WA keluarga, saya selalu mengirimkan link-link atau WA
dari khotbah, Papi Lukas, Pak Yosef Roy, juga ibadah dari yang lain. Namun itu masih terbatas, baru 3 orang ini satu keluarga. Kami banyak anggota keluarga, adik-adik dan ponakan, dan baru 3 orang yang ini saya punya kerinduan sih, habis dari Makassar ini mungkin pulang ke kampung untuk langsung menyampaikan secara langsung kepada adik-adik persiapan kita untuk rapture itu, dan harus menerima baptisan pembaharuan. Ya, pertanyaan saya juga Pak Yosef Roy, kalau misalnya kita rindu untuk melaksanakan baptisan kepada saudara-saudara maupun anak-anak, bagaimana supaya pentabisan kepada macam saya atau teman lainnya untuk bisa juga langsung melakukan baptisan? Mungkin Pak Yosef Roy bisa lakukan ya, baptisan dari pentabisan dari jarak jauh ya, supaya ada hamba-hamba Tuhan atau mempelai-mempelai Hamasya yang sudah menerima baptisan pembaharuan itu bisa melakukan baptisan di kampung masing-masing, karena pasti kita udah terbatas nanti ini. Iya. Iya. Ya, itu yang pertama Pak Yosef Roy. Yang berikut saya terus terang aja sangat berterima kasih dengan linknya Pak Yosef Roy ini. Saya punya saran aja Pak Yosef Roy. Linknya ini sudah ada ID, meeting ID dan passcode, mungkin ditambahi jamnya Pak. Oh iya. Waktu harus diberikan, karena ini kalau ditahu oleh semua teman-teman mempelai Hamasya, pasti mereka akan banyak ikut Pak, yakin saya. Dan kita bisa share ke tempat lain supaya mereka bisa mengikuti pengajarannya Pak Yosef Roy. Terima kasih Pak Yosef Roy. Iya, terima kasih Pak Alfred. Bapak Yahweh memberkati Pak Yosef Roy dan keluarga dan jemaat. Iya, sama-sama. Haleluya, haleluya. Iya. Terima Salam Pak Roy. Shalom. Iya, saya menanggapi dulu Pak Alfred. Pak. Maaf Pak, supaya diingetin jangan mengatakan harus pakai kode etik itu Pak. Jus coklat. Iya. Jadi kita, ya terima kasih Bu Kesia. Ya, kita diingatkan. Jadi untuk masalah jarum suntik ya, kita bisa pakai coklat atau lainnya ya, tidak langsung secara belak-belakan seperti itu ya. Ya, jadi kalau saudara mau mengungkapkan soal suntikan itu ya, silahkan saudara pakai kalimat yang disamarkan gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih salamnya. Saya lupa. Ya, tidak apa-apa. Ya, terima kasih Ibu Kesia. Ya, terima kasih Pak Alfred untuk pertanyaannya. Jadi memang kita ini di dalam kondisi menjelang pengangkatan ini banyak hal yang akan terjadi secara cepat ya, bahkan juga dengan kondisi-kondisi yang telah diadakan uji coba di seluruh dunia. Kita sudah melihat bahwa mereka mengadakan banyak peraturan yang salah satunya tidak boleh bepergian dan sebagainya. Ya, jadi dalam hal ini memang sarana yang bisa dilakukan untuk baptisan pembaharuan bisa dilakukan melalui streaming, ya, melalui streaming. Dan kalau saya harus kasih tahu terlebih dahulu bahwa baptisan ini ya itu termasuk peperangan roh. Ya. Jadi ada orang-orang yang belum kokoh, belum kuat. Ya, tapi sudah dibaptis pembaharuan. Saya anjurkan lebih baik diarahkan kepada para mempelai Yeshua HaMasyiah yang sudah kokoh di dalam pengajaran, sehingga setan tidak mengambil kesempatan ini untuk menjatuhkan orang yang masih baru baptisan pembaharuan dan kemudian membaptis lainnya. Ya, jadi saya sarankan di situ karena ini adalah spiritual war. Jadi peperangan alam roh. Dan impact-nya itu bisa besar, ya. Kita nggak kepingin banyak jiwa berguguran. Jadi kalau bisa
ada yang minta dari saudara-saudara yang mungkin baru saja dibaptis, kemudian temannya atau saudaranya minta untuk baptisan pembaruan, ya karena saudara belum mempunyai fondasi yang kokoh, lebih baik saudara arahkan kepada para mempelai Yesus Masih yang sudah memiliki fondasi-fondasi yang kuat, ya itu saran saya. Jadi memang kita dalam kondisi ini kita harus mempersiapkan diri dalam segala hal. Saya juga mendengar tahun depan katanya ada sesuatu yang lebih dahsyat lagi, yang lebih besar dari tahun 2021, ya kita nggak tahu apa itu, tapi yang penting adalah persiapan kita, fokus saja karena rapture akan terjadi dengan luar biasa, ya. Dan Bapak Yahweh telah memperingatkan mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach melalui firman-Nya yang mengatakan bahwa kalau waktunya tidak dipersingkat maka tidak akan ada yang selamat. Itu ayat cukup mengerikan, ya, sehingga Bapak Yahweh melakukan sesuatu waktu dipersingkat sehingga keselamatan untuk para mempelainya boleh segera dilakukan oleh Ruach Yahweh Elohim. Ya, terima kasih Pak Alfred untuk kesaksian dan masukannya. Ya, terima kasih. Ada yang mau masuk bertanya di sini di streaming? Oke, kalau nggak ada, coba saya akan ke chat sebentar. Saya akan lihat ya. Boleh tambah sedikit Pak Joseph? Iya, silakan Pak Alfred. Jadi dengan kita udah menerima baptisan pembaruan kan ini, kita kan sosialisasi juga dengan keluarga-keluarga kan. Sudah berkumpul. Kemudian untuk persiapan paling tidak ya, walaupun kita harus setiap hari kita udah harus dekat atau bergaul dengan Bapak Yahweh, Besemit Suama Ruach Kodes setiap hari, dan kita selalu menyampaikan Shema di Israel. Untuk khusus persiapan yang memang dibutuhkan untuk konsistensi dan juga ya paling tidak waktunya kita harus sesuai perhitungan yang Pak Yosef Roy sudah sosialisasi ke kita, itu paling tidak dimulai dari bulan Desember 2025 ya, sampai 2026 kan? Iya. Ya, jadi berdasarkan pola yang telah diberikan, itu memang kira-kira bakal terjadinya itu sekitar sebegitu. Ya. Akhir 2025 atau awal 2026. Iya. Karena dulu saya pernah mendapat info itu ya berkisar sekitar Maret 2026, Maret April. Pak, itu tidak di pas hari Sabat mungkin Pak Yosef Roy ya, dan juga mungkin apa tidak pas hari raya Sukkot juga? Iya, tidak. Jadi memang pengangkatan tidak diwakili oleh perayaan Sukkot, ya tidak diwakili. Jadi jadi dari pengangkatan itu akan diwakili oleh dua perayaan, yaitu Buah Sulung dan Shavuot. Ya, Buah Sulung dan Shavuot. Nah, sangat besar kemungkinan, saya bilang ya, sangat besar kemungkinan bahwa rapture itu mempunyai kode saat Sabat. Mengapa? Karena saat Yeshua bangkit dari kematian dan keluar kubur itu saat Sabat. Dan saat itulah orang-orang yang ada di dalam Tanak atau yang kita sering dengar perjanjian lama ya, sebelum Yeshua yang meninggal, yang beriman kepada Yeshua itu keluar dari gua-gua itu saat Sabat. Jadi sangat-sangat besar kemungkinan ya, dan saya memang lebih mempercayai karena saya percaya dengan polanya Bapak Yahweh. Jadi saat Sabat itu akan dipakai untuk rapture ya. Jadi pertanyaan berikutnya mohon kiranya bisa di-share nanti hari raya yang ditetapkan Bapak Yahweh itu, dan kita harus berjaga-jaga di hari raya. Saya kira itu aja pertanyaan. Ya, terima kasih. Ya, memang saya sedang akan membahas mengenai 7 hari raya yang berhubungan spesifik, ya sangat spesifik dengan
rapture dan second coming, kedatangan kedua. Saya akan berikan dalam beberapa minggu yang akan datang. Ya, terima kasih Pak Alfred. Terima kasih Pak Yosef. Terima kasih. Mungkin juga ada saran Pak Yosef, masukkan lagi nih. Oh iya, Mungkin kalau kita punya kelebihan dana, saya ingin membagi dengan Pak Yosef Roy agar ada kalender yang Pak Yosef Roy siapkan sehingga kita bisa bagi-bagi gratis Pak Yosef Roy. Jika Bapak Yahweh berkenan, saya akan mendapatkan ya cukup dana dan mungkin bisa bekerja sama dengan Pak Yosef Roy untuk membagikan kalender paling tidak untuk mengingatkan kepada kita di 1, 2, 3 tahun ke depan ini bagi teman-teman mempelai Amasya dimanapun berada mendapatkan kalender yang Pak Yosef Roy sudah ancang-ancang itu. Artinya dijelaskan secara detail persiapan-persiapan kita Pak Yosef Roy. Karena memang kesibukan manusia saat ini kan banyak ya cukup tersita. Demikian Pak Yosef Roy, saran aja nih Pak Yosef. Ya, terima kasih untuk masukannya. Kita akan berdoa untuk itu. Ya, terima kasih. Ya, Pak Alfred udah ada linknya di Telegram ya. Sudah masuk link di Telegram. Belum saya, cuman mungkin nanti saya minta khusus nomor WA-nya Pak Yosef Roy, supaya saya bisa berkomunikasi. Atau boleh saya tulis Pak Yosef Roy? Nomor WA saya ada di ini, di YouTube, di daerah di informasi about. YouTube-nya Pak Yosef Roy ya? Ya, di pelayanan Menora itu saya taruh nomor. Pelayanan Menora ya? Ya, pelayanan Menora. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Alfred. Ya, terima kasih. Baik memberkati. Ya, saya beri kesempatan ada yang masih mau bertanya. Ya, silakan Ibu Keisha. Mic-nya tolong dibuka. Shalom Pak Roy, shalom. Shalom Ibu Keisha. Shalom. Saya cuma mau tambahin Pak, sharing dikit mengenai baptis pembaharuan. Puji Bapak Yahweh, kalau semakin banyak orang percaya itu sudah kembali kepada kampung halamannya ya, atau akar keselamatannya itu pada pola Ibrani, atau keselamatan itu berasal dari orang Yahudi di dalam Yeshua HaMashiach. Amin. Dengan nama yang benar, Bapak Yahweh yang kita sembah benar, nama Mesias kita benar. Nah, kita sangat bersukacita kalau mendengar banyak saudara-saudara kita itu sudah mempunyai terbuka hatinya, mata rohaninya terbuka, telinga rohaninya terbuka untuk dibaptis dalam meterai, baptis pembaharuan di dalam nama Bapa yang benar, di dalam Yeshua HaMashiach. Nah, saran saya ini bagi teman-teman yang melakukan atau membantu teman-teman yang lain untuk baptisan pembaharuan ini, karena bagaimanapun tadi seperti dikatakan Pak Roy atau Pak Alfred ya, banyak mereka yang mempunyai keinginan untuk dibaptis itu, tapi mereka belum memiliki pengertian atau pengetahuan, karena firman Tuhan bilang takut akan Yahweh itu kan permulaan hikmat dan pengetahuan ya. Jadi memang teman-teman kita yang baru ini hendaklah terus diajar atau dibina supaya mereka semakin mengerti, semakin berakar ya, supaya tumbuhnya itu pohonnya bagus, daunnya lebat, bahkan berbuah gitu. Jadi bagi teman-teman yang melakukan baptisan pembaharuan yang belum atau yang baru memahami, biarlah mau memberikan dirinya untuk terus belajar di dalam kebenaran ini, karena bagaimanapun apa yang kita dapat sebelumnya itu merupakan pola yang asing ya, bukan pola yang sebenarnya. Itu seolah-olah benar, tapi tanpa disadari oleh orang percaya, itu diplesetkan atau itu dimiringkan sekian 00 sekian derajat. Nah, 00 sekian derajat ini akan kalau terus-menerus akan membuat kita jauh dari Bapa Yahweh. Biarlah ini semuanya teman-teman yang baru dibaptis memberikan diri untuk tetap mau belajar dan terus belajar di dalam kebenaran ini. Sadar atau tidak sadar, perbedaan sedikit yang halus itu akan membuat jauh, dan
puji Bapa Yahweh itu sudah dikembalikan dan teruslah kita bersama-sama baik yang melakukan membantu teman-teman untuk melakukan baptisan ulang ini juga terus mempunyai belas kasihan ya, mempunyai hati Bapa itu melihat teman-teman kita, ayo mari kita ajar mereka. Karena kalau hanya untuk baptisan streaming Pak, itu sebentar saja. Saya ingat firman Tuhan bilang, bila rumah itu sudah dibersihkan, tapi nggak diisi yang benar atau yang bersih, yang baru, itu akan mempermudah si Satan akan masuk lagi, bahkan 7 kali lipat katanya. Ya, mari kita sama-sama supaya kita boleh nanti meraih atau mencapai apa yang kita inginkan, kita bisa menjadi mempelai Hamasya, dan kita boleh rapture bersama-sama dengan sukacita, dengan kesempurnaan yang daripada Bapak Yahweh. Itu aja Pak Roy, terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Iya, terima kasih Ibu Kesia, benar ya yang dikatakan bahwa jangan sampai saudara setelah dibaptis itu hidup saudara tidak diisi dengan kebenaran firman. Itu contohnya seperti ruangan yang dibersihkan kemudian tidak dijaga ya, sehingga setan itu masuk, wah sudah bersih, dan kemudian dia bawa 7 lagi yang lebih jahat dari dia, dan rumah itu diporak-porandakan. Jadi saudara yang sudah terima baptisan pembaruan, jangan merasa ini sudah final. Belum. Ini baru tahap awal perjalanan iman saudara mengikut Yeshua Hamasya. Jadi saudara harus diisi, diperlengkapin ya, dan itu tidak bisa pakai sistem SKS, sistem kebut semalam, SKS, nggak bisa, ya kan? Nggak bisa, jadi harus sedikit demi sedikit. Akhirnya nanti imannya jadi kuat. Ya, terima kasih banyak Ibu Kesia. Ya, terima kasih. Pak Mahlon, ya, saya beralih ke Pak Mahlon. Silakan Pak Mahlon. Shalom. Terima kasih, Pastor Roy. Shalom. Ini berkaitan dengan Ibu Kesia tadi, ada informasi yang berkembang di antara anak-anak yang Bapak Yahweh yang sudah mengenal nama yang benar. Mereka mengatakan bahwa yang sudah dibaptis silam itu tidak perlu lagi dibaptis ulang lagi. Walaupun pakai nama Bapak Yahweh, tapi mereka kan dulu sudah dibaptis pakai nama Bapak. Ya, dan yang kedua, mereka mengatakan bahwa di grup yang lain juga, di orang yang lain juga mereka mengatakan bahwa mereka protes dengan ajarannya Papi Lukas, mengatakan bahwa orang-orang yang sudah makan coklat dibaptis itu kayaknya tidak benar, mereka katakan begitu. Karena mereka sudah dapat makan coklat, berarti mereka sudah nama mereka sudah tidak ada lagi di kitab kehidupan. Jadi mungkin mendapat konfirmasi dari Pastor Roy barangkali supaya kami mendapat kekuatan lagi dengan ya menyampaikan kepada mereka yang sudah mengikuti paham itu bisa mengerti yang benar. Terima kasih, Roy. Ya, terima kasih Pak Malon. Ya, selama masih ada kesempatan untuk saudara semua yang percaya kepada Bapak Yahweh dalam Yeshua Hamasya, meterai kepemilikan itu sangat-sangat penting sekali. Ya, sangat-sangat penting sekali. Masa-masa sekarang ini masih masa anugerah. Jadi memang dulunya mungkin saat tidak mengerti masalah coklat itu ya. Jadi sekarang yang sudah mengerti terus mengikatkan diri kepada Roh Yahweh Elohim. Ya, karena perkembangan daripada teknologi yang dimasukkan di tubuh itu mungkin tahap awal belum ada apa-apanya, tetapi tahap berikutnya itu lebih kompleks begitu. Jadi jangan lagi untuk menerimanya, ya. Tapi kalau sudah terlanjur saat itu sudah menerima, ya merendahkan diri di hadapan Bapak Yahweh dan kemudian bersihkan dengan darah Yeshua Hamasya. Terus berada di dalam kebenaran firman, ya, dan itulah yang akan menyelamatkan kita. Termasuk jangan keras hati untuk tidak mau atau menolak baptisan pembaharuan, ya, karena itu sangat penting, ya. Jangan, oh dulu kan sudah dibaptis dengan nama Bapak,
Iya, tapi saat itu kan nama bapaknya kan nggak jelas. Ya, bapak siapa gitu. Nah, kita kan harus jelas. Kita dimiliki oleh bapak siapa gitu ya. Ya, kita harus dimiliki oleh bapak Yahweh. Saat itu kan cuma di dalam nama Bapa, titik, ya toh, nggak tahu Bapak siapa, ya kan? Yeshua mengatakan kepada orang-orang Farisi, kamu seperti bapakmu, si Satan loh. Satan itu ternyata juga bapak loh. Ya, jadi hati-hati untuk orang-orang yang teman-teman yang mendengar hal ini, jangan keras hati, ya rendahkan hati saudara untuk mau menerima baptisan pembaharuan di dalam nama yang benar, ya dengan nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim. Ya, terima kasih Pak Mahlon. Terima kasih, Pak. Terima kasih, penting sekali. Ya, terima kasih. Ya, ya silakan Sister Rica, silakan. Shalom Pak Shalom, Roy, shalom. shalom Bapak Ibu semua. Saya sangat bersyukur hari ini kita berjumpa kembali ya. Dan terima kasih banyak Pak Yosef Roy untuk Pastor Roy sampaikan bahwa tentang perjalanan ke Samayim, wisata ke Samayim. Terima kasih banyak. Sebelumnya saya mungkin juga ada sedikit pemberitaan bahwa 2 minggu lalu, kalau nggak salah itu Pak Yosef Roy, saya tuh dengar di radio sambil nyetir itu disampaikan bahwa tahun 2025 itu menurut prediksi NASA bahwa akan terjadi badai matahari. Badai matahari di mana bahwa saat itu menyebabkan semua jaringan internet akan mati total kayak gitu. Dan waktu itu saya langsung ingat tentang high alert, kemudian dan tentang rahasia 1.300 berapa hari yang Pastor Roy sudah pernah sampaikan. Saya mengatakan bahwa oke, ini kayaknya connect bahwa kita yang sekarang ini di tahun 2025 akan terjadi badai matahari, dan saya percaya bahwa akan terjadi sesuatu yang besar untuk kita semua anak-anak Bapak Yahweh pada tahun 2025 itu. Dan saya percaya bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Roy sendiri, di mana bahwa kemungkinan untuk kita mengalami rapture itu di akhir 2025 atau 2026. Jadi mungkin kita semua mempelai HaMashiach mempersiapkan diri kita benar-benar untuk menghadapi hal itu. Dan juga mungkin izin Pak Yosef Roy, saya mungkin kesaksian bahwa saya sangat bersyukur kenapa tadi saya bilang bahwa Kitab Wahyu 4. Dan saya sangat bersyukur Pak Yosef Roy, hari saya ulang tahun. Ulang tahun saya, hari ini kan tanggal 16. 1 tambah 6 itu sama dengan 7. Jadi 7 tahun 2023 itu kan 7. Dan umur saya tahun ini, yang sekarang ini adalah 43. 4 tambah 3, 7. Dan saya sangat bersyukur sekali juga hari ini dibukakan tentang firman di Wahyu 4. Seperti mengkonfirmasi bahwa 4, Dalet, 4, 7. Dan kemudian di dalam kitab Wahyu yang tadi itu ada 7 roh Elohim. Dan saya sangat bersyukur. Kemarin, waktu saya sempat sharing sebentar kemarin itu dengan Pak Robi yang itu juga, Pak Robi mengatakan bahwa ibu itu membuka portal supernatural, dan beliau mengatakan bahwa ibu tidak boleh mendoakan negatif, dan ketika ibu berdoa, tolong ibu berdoa untuk semua para mempelai. Dan terima kasih banyak, saya selalu melakukan hal itu. Dan kemudian banyak hal sebetulnya yang memang tanpa saya sadari bahwa itu adalah peristiwa supernatural yang sering saya alami. Bahkan pernah saya sakit Pak Yosef Roy, waktu itu air ini gimana cara mencuci pakaian kayak gitu. Pokoknya Tuhan lakukan, tiba-tiba ada hujan kayak gitu kan. Make sure pakaian saya itu waktu saya belum pakai mesin cuci waktu zaman masih kuliah kayak gitu tuh. Kemudian air hujan itu tuh turun, kemudian make sure bahwa semua sabun di dalam air hujan itu harus sudah hilang semua, baru Tuhan tiba-tiba hentikan hujan seketika itu juga. Dan hujan itu hanya di area tempat di mana saya ada kayak gitu. Dan saya sangat bersyukur untuk semua hal itu. Bahkan juga saya itu 3 tahun, 3 bulan, 3 hari, 3
jam. Dan semua angkanya itu seperti itu Pak Yosef Roy. Dan saya sangat bersyukur, artinya bahwa ini sebuah kesaksian, dan biarkan nama Bapak Yahweh semakin dipermuliakan. Dan mari kita saling topang doa, dan saya selalu berharap bahwa kita semua sama-sama bertumbuh, sama-sama memperoleh pemahaman yang benar tentang kebenaran itu sendiri, itu Bapak Yahweh bersama Adonai Yesus HaMashiach. Demikian, Shalom. Bapak yang memberkati kita semua. Iya, terima kasih Ibu Rice, terima kasih, selamat ulang tahun. Dan luar biasa, auranya angka 7 juga. Ya, Pak Robi tahun ini juga angka 7, saya lebih banyak lagi angka 7-nya, satu hal yang luar biasa. Ya, memang tahun-tahun kita ini sedang berada di masa penyelesaian 6.000 tahun dosa di dunia ini, ya. Dan disinilah kita melihat hal-hal ini. Saat kita melihat ini supaya kita jangan tidak percaya, akan tetapi kita harus lebih mengarahkan mata kita karena penyelamat kita sedang berjalan dan sedang tiba untuk menyelamatkan kita. Ini luar biasa, ya, sangat-sangat luar biasa. Ya, kita bersyukur dapat pengertian-pengertian ini, ya, sehingga kita tidak tersesat di jalur-jalur yang lain. Ya, terima kasih Ibu Rija. Ya, terima kasih. Haleluya. Kesaksiannya luar biasa. Ada lagi yang mau menambahkan di sini? Saya Pak Yosef izin. Oh ya, silakan Pak Alfred. Silakan Pak. Ya, jadi begini Pak Yosef Roy. Izin Pak Yosef Roy, Salam Alaikum Pak Yosef Roy. Salam Alaikum teman-teman semua yang sudah ikut. Pak Yosef Roy, beberapa yang ada kita boleh berjumpa. Sorry, suaranya kurang jelas. Bisa dekat dengan mic? Ya. Oh ya. Jadi begini Pak Yosef Roy, ini kan tahun 2024 kemungkinan semakin pemerintah kita juga semakin tegas untuk mengikuti NBO kan, program itu. Karena undang-undang kesehatan kan sudah disahkan. Waktunya kita mungkin tidak bisa lagi bersantai-santai untuk 2024, 2025 ke depan. Mungkin kita udah siap-siap lari ke gunung kan. Mungkin kita sudah bisa membatasi perjalanan kemana-mana, ke mall dan sebagainya. Nah, izin saja Pak Roy, mungkin di tahun 2023 ini jika Bapak Yahweh berkenan, saya coba menyusun sebuah proposal untuk ada pelatihan Pak Yosef Roy. Minimal dia 3 hari atau 4 hari bagi teman-teman yang tergerak hati karena akan kembali paling tidak ke kampung masing-masing untuk memenangkan minimal keluarga Pak dari Yerusalem kan, Yerusalem, Yudea, Samaria kan, seperti itu pemahamannya kan saya kira. Nah, jadi paling tidak kita ada diklat, semacam diklat untuk pengutusan mempelai Hamasya, sehingga nanti waktunya pasti ketika kita tidak bisa lagi berhubungan menggunakan internet, itu paling tidak kita sudah membekali teman-teman, saudara-saudara kekasih untuk bisa melakukan baptisan, pembaharuan kepada minimal dia adik-adiknya, keluarganya, ponakan-ponakannya yang ikut. Walaupun tetap kita akan menggunakan, saya terus terang aja sudah mengkopi khotbah-khotbah pengajaran Pak Yosef Roy, juga Papi Lukas, Yosef Aditya. Nah, itu yang saya ingin nanti mungkin di kampung paling tidak kita sebarkan ke mereka dan kita sambil menambah-nambahi bagaimana kita harus bersikap terhadap malapetaka yang masa kesukaran lah ya Pak ya, yang akan kita hadapi. Jadi izin Pak, jika Bapak berkenan, saya akan membuat sebuah semacam rancangan proposal untuk kita lakukan diklat dengan pengajar dari Pak Yosef Roy, Papi Lukas, mungkin Yakub Sulistyo,
Pak Yosef Aditya. Seperti itu kira-kira Pak Yosef. Saya ingin minimal 4 hari lah, kemudian dilakukan pengutusan dan mereka bisa memperpanjang tugas-tugas Pak Yosef Roy, Pak Papi Lukas, untuk melayani teman-teman minimal di Indonesia, Pak. Karena yakin saya banyak anggota keluarga kita ini agak sulit sekali untuk menerima pengajaran melalui WA, melalui apa yang sudah ada di grup-grup. Seperti itu kira-kira Pak Yon, mohon dukungan doa supaya semua rencana tahun 2023 ini kita bisa siapkan, Pak. Saya mohon nanti teman-teman juga bisa mendukung dari segala macam, dan mungkin saya coba aja ancang-ancang aja kira-kira begitu, Pak. Ayo sebelum. Iya. Mungkin kita cari tempat, paling tidak di tempatnya Papi Lukas bagus itu karena cukup besar tempatnya di Magelang. Hilati. Demikian, mohon izin. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Pak Alfred. Ya, silakan didoakan dan dibicarakan dengan Papi Lukas. Kalau memang tempatnya bisa dipakai di tempatnya Papi Lukas. Tapi posisi saya jauh sekali, jadi kemungkinan besar tidak memungkinkan untuk saya, gitu. Ya, saya bisa streaming, bisa ngikutin secara streaming. Ya, tetapi kalau mau koordinasi dengan Papi Lukas, Pak Aditya, silakan Pak Alfred bisa memberikan proposalnya kepada Papi Lukas dan Pak Aditya juga, gitu. Ya. Oh, siap, Ya. Pak Ya. Ya. Jadi bisa ditindaklanjutin. Ya. Kalau untuk saya tempatnya terlalu jauh, ya, tidak memungkinkan. Ya, karena saya fokus di sini. Haleluya. Ada lagi yang mau ditanyakan di sini sebelum saya mau ke chat, live chat. Saya akan coba jawab beberapa hal yang ada di live chat ya. Yang pertama adalah Ya. Pak Yosef, iya. ini ada pertanyaan dari Hari dulu kayaknya. Oh, yang Hari ya. Oke. Shalom Pak Roy, mohon penjelasan Wahyu pasal 20 ayat 12. Apakah yang dimaksudkan dengan kitab-kitab lain dan kitab kehidupan itu? Bapak Yahweh memberkati. Ya, terima kasih Enoch. Terima kasih Pak Hari untuk pertanyaannya. Jadi kitab-kitab lain ini ada banyak kitab yang menyimpan mengenai apa yang kita lakukan di dunia ini. Ya, dan kitab kehidupan itu diungkapkan secara spesifik karena di dalam kitab kehidupan itu tertulis nama atau adanya nama atau tidak ada nama seseorang. Dan nama di dalam kitab kehidupan itu penting. Kalau nama orang itu ada dalam kitab kehidupan, maka orang itu dianggap layak untuk masuk ke dalam Shemayim, ya, ke dalam Yerusalem baru atau bumi yang baru. Itu kalau soal namanya itu yang ada di dalam kitab kehidupan. Tapi kitab-kitab lain itu akan membuka bagaimana tindakan atau apa yang dilakukan selama kehidupan. Ya, jadi itu adalah kitab-kitab yang lain. Itu penjelasannya. Ya, terima kasih. Sekarang yang berikutnya adalah dari Ibu Siti Mariani Sinaga, Pak Yosef. Oh ya, silakan. Saya nggak kelihatan di tempat saya kok aneh. Ya, saya kasih tahu pertanyaannya. Shalom. Saya mau bertanya, bagaimana cara pengangkatan itu terjadi? Terima kasih dari Malaysia. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana cara pengangkatan itu terjadi? Yang jelas Firman mengatakan bahwa yang sudah meninggal itu akan dibangkitkan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Tetapi yang masih hidup itu akan diubah dalam sekejap mata. Ya, jadi soal caranya saya tidak mengerti bagaimana Ruah Yahweh Elohim yang melakukan
cara mengubah dari tubuh jasmaniah alamiah ini menjadi tubuh kemuliaan. Yang saya tahu dari kebenaran firman adalah tubuh fana ini akan diubah di dalam sekejap mata, kurang dari 1 detik. Ya, sekejap mata, cepat sekali. Sedangkan yang sudah meninggal, yang sudah mati, maka mereka akan dibangkitkan, ya, dengan tubuh kemuliaan juga, dan akhirnya masuk ke dalam Syamayim. Ya, itu jawaban dari ayat-ayat firman yang ada. Ya, terima kasih. Kemudian ada lagi enggak, Henok? Karena saya nggak bisa lihat lengkap yang di sini. Iya, ada dari Esran. Pertanyaannya, apakah orang yang bertubuh kemuliaan itu sama dengan makhluk 4 dimensi? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jawabannya adalah tidak. Oke, sebentar ya. Baterai saya habis ya, sebentar ya. Ya, haleluya. Jadi jawabannya adalah tidak. Karena 4 makhluk itu adalah cherubim. Dan cherubim itu adalah makhluk roh yang tidak pernah memiliki tubuh secara jasmaniah seperti manusia. Ya, jadi dimensi tubuh kemuliaan akan berbeda. Ya, dimensi tubuh kemuliaan itu mempunyai 2 dimensi, yaitu dimensi alam roh dan juga dimensi alam fisik, tetapi bukan fisik yang fana. Ya, itu jawabannya. Ya, oke, terima kasih. Ada lagi yang di live chat? Ya, dari Slamet Trianto. Shalom, Pak Roy. Tolong diberikan penjelasan, ada berapa Firdaus kah? Kalau ada 1, letaknya di atas atau menyatu dengan bumi ini? Karena Adam diusir dari Eden menuju ke arah timur. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Slamet. Jadi begini, di Syamayim itu sudah ada Eden, ya, sudah ada saat itu. Dan kemudian saat Bapak Yahweh menciptakan di dalam Kejadian pasal yang pertama dan kedua, itu Eden yang ada di bumi. Jadi 2 tempat yang berbeda, yang satu di Syamayim, yang satu di bumi. Ya, nah sedangkan manusia Adam itu diletakkan yang di bumi. Ya, karena itu saat diusir, maka diusir ke arah timur, itu ada di bumi. Nah, Firdaus itu ada di Syamayim, ya, ada di atas sana, bukan di bawah bumi. Yang di bawah bumi itu ada 2 tempat, yaitu tempat penyiksaan orang kaya dan pangkuan Abraham. Ya, hari ini pangkuan Abraham sudah kosong dan tinggal 1 tempat, yaitu tempat penyiksaan orang kaya yang masih ada sampai sekarang dan terus berlanjut sampai pengadilan tahta putih. Ya, jadi kita jelas dalam hal ini bahwa Firdaus itu ada di Syamayim, tidak menyatu dengan bumi. Ya, itu adalah dimensi alam roh, ya, alam spiritual realm. Ya, jadi beda. Ya, itulah jawabannya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ya, 1 lagi yang terakhir dari Nurni. Shalom Pak Roy. Ada pengajar yang mengajar bahwa 7 hari raya itu hanya untuk orang Israel saja. Mohon penjelasannya, Pak. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. 7 hari raya memang ditulis dimulai dari Israel, karena Israel adalah pattern yang dibuat oleh Bapak Yahweh. Jadi dituliskan, dilakukan oleh Israel untuk apa? Untuk mengingat dan untuk membuat satu perayaan di mana penggenapannya itu adalah Yeshua HaMashiach. Ya, penggenapan dari 7 hari raya ini adalah Yeshua HaMashiach. Memang dimulai oleh Israel, tetapi ingat bahwa kita ini orang-orang Goyim yang dimasukkan di dalam keluarga Israel. Ya, jadi 7 hari raya itu tidak hanya untuk orang Israel saja, tetapi juga untuk kita yang
berdasarkan, berfondasikan daripada kebenaran pola akar Ibrani. Ya, karena itu kita merayakan dan mengingat mengenai perayaan 7 hari raya ini. Tapi ingat, 7 hari raya ini difokuskan untuk digenapi oleh Yeshua HaMashiach. Ya, semua 7 hari raya ini fokusnya hanya kepada Yeshua HaMashiach. Ya, terima kasih kalau begitu. Ya, ini mereka pengajar-pengajar itu mengatakan bahwa untuk orang Israel saja, jadi tujuannya nggak perlu merayain, begitu ya. Dan mereka lebih tragisnya mereka mengadopsi perayaan-perayaan pagan, Natal, Easter, ya, Jumat Agung, Rabu Abu dan sebagainya. Mereka adopsi, yang ngawur, salah. Ya, karena perayaan-perayaan itu tidak mempunyai dasar kebenaran firman. Jadi apa yang kita haruskan ya kita harus berpaut kepada apa yang telah ditetapkan oleh Bapak Yahweh mengenai 7 hari raya ini. Ya, karena ini adalah fondasinya. Kita tidak bisa keluar dari fondasi. Ya, keluar dari fondasi berarti runtuh, ya, bangunannya akan runtuh. Ya, haleluya. Oh ya, silakan Pak Mahlon, silakan. Terima kasih Pak Roy. Ini mengenai Hari Raya Pondok, apakah kita bangsa Goim di luar Israel ini juga kita buat pondok-pondok daun di di tempat-tempat yang terbuka gitu lah? Seperti yang kemarin Pak Rudi Adi sampaikan atau malaikat-malaikat yang bawa berita dari Efrata itu, kan mereka berkemah di padang penggembalaan. Apakah kita juga setiap hari raya Pondok Daun kita buat begitu juga di pondok-pondok rumah-rumah daun di tempat-tempat macam ada tempat khusus yang kita buat, maka kita rencanakan untuk bikin di mana gitu. Mohon penjelasan, Pak. Iya, jadi begini. 7 hari raya ini fokusnya adalah Yeshua HaMashiach. Ya. 7 hari raya ini fokusnya Yeshua HaMashiach. Nah, kalau saat Yeshua HaMashiach belum datang saat itu, maka 7 hari raya ini ada cara perayaannya. Caranya bagaimana? Ambillah salah satu contohnya adalah Pesach. Dan ini untuk semuanya. Ya, dan mereka harus membawa domba. Ya, kemudian domba, ingat dombanya harus domba yang tidak bercela. Kemudian disembelih, ya kan? Mereka makan roti pahit, ya kan? Kemudian banyak hal lah yang dilakukan. Kemudian kalau perayaan Shavuot, mereka melakukan unjukan dari hasil pertanian. Nah, kalau nggak punya ladang, kalau usahanya kerja di kantor, apa yang mau diunjukkan? Nah, ya kan nggak masuk kalau begitu. Jadi dalam hal ini 7 hari raya itu ingat fokusnya adalah kedatangan Yeshua HaMashiach, penggenapannya Yeshua HaMashiach. Buat kita sekarang, ya karena itu sudah berlalu, Yeshua sudah datang, ya dan akan datang. Ya, yang kita lakukan itu hanya sebagai pengingat, begitu. Ya, kalau mau bikin pondok ya silakan, nggak ada masalah. Ya, akan tetapi apakah itu necessary, dibutuhkan harus seperti itu? Saya bilang tidak. Ya kan? Karena itu sebagai pengingat. Nah, buat kita sekarang ini kita bisa membagikan pengertian ini loh. Saat misalnya Sukot ya. Sukot ini adalah kelahiran Yeshua. Nah, ini kita sampaikan kepada orang-orang yang belum paham begitu. Ya. Tapi kita nggak bisa keluar dari pola 7 hari raya karena Yeshua tidak lahir 25 Desember. Gitu, ya kan? Jadi kita kasih tahu yang benar itu Sukot, bukan 25 Desember. Dan nanti kedatangan Yeshua ya yang kedua di muka bumi ini nanti diwakili dengan hari raya trompet, nafiri.
Rosh Hashanah. Nah, itu ada ceritanya semua. Gitu. Jadi buat kita sekarang kalau sampai mau merayakan seperti itu eh, ya kalau mau silakan, tapi enggak terlalu penting begitu. Yang penting adalah makna yang kita bisa ambil. Tetapi ingat ya, di satu sisi jangan dibuang. Seringkali orang mengatakan bahwa oh kita ambil maknanya saja kemudian dibuang, ya. Apa itu namanya? Misalnya kita ada worship atau ada persekutuan itu dibuang, ya. Jangan gitu. Karena itu sudah ditetapkan sama Bapak Yahweh. Ya, jadi buat kita sekarang itu sebagai pengingat, gitu. Ya. Dan jangan sampai juga, oh kalau begitu seperti ini, ibu ini yang menanyakan pengajar-pengajar itu yang mengatakan bahwa oh itu untuk orang Israel aja. Kalau untuk orang Goyim non Israel perayaannya lain, harus Natalan, harus apa itu namanya Easter, telur Paskah dan sebagainya. Itu salah, itu dewa-dewa asing sudah nggak boleh, ya tidak boleh, itu menyakiti hati Bapak Yahweh. Ya, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan Pak Walo. Terima kasih. Iya, haleluya, terima kasih. Ya, terima kasih. Haleluya. Ya, puji Bapak Yahweh, kita akan akhiri dan Pak Yosef masih ada satu pertanyaan live chat terakhir kayaknya. sorry, saya nggak lihat soalnya. Ya baru masuk sih. Pertanyaannya dari Ming Dinata. Shalom Pak Roy, saya mau tanya apakah kita yang sudah percaya kepada Bapak Yahweh dalam Adon Yeshua HaMashiach bagi laki-laki itu wajib disunat? Terima kasih. Ya, saya bilang sebetulnya contohnya adalah Yeshua HaMashiach. Ya, tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang orang itu tidak mungkin bisa dilakukan. Ya, contohnya kalau dia kena yang namanya diabetes, itu sangat dangerous. Jadi harus melalui pertimbangan kesehatan. Ya, jadi seharusnya memang harus seperti itu, seharusnya. Ya, akan tetapi satu hal lagi bahwa Rabi Saul juga mengatakan bahwa sunat itu adalah sunat hati, begitu. Ya, jadi kalau memang bisa dilakukan ya silahkan, nggak ada masalah, ya lakukan saja. Ya, saya rasa itu jawaban yang dari saya. Ya, terima kasih. Tadi ada yang mau angkat tangan? Shalom Pak Robi. Shalom Pak Roy. Ya, silakan, Sister Yemima, silakan. Ya. Saya mau bertanya gini, dan ini yang kami hadapi ya begitu. Bukannya menceritakan orang, tapi inilah sebenarnya fakta dan saya jadi tanda tanya besar begitu. Nah, kalau dulu kan begini ya, sudah ada sih beberapa orang yang kenal Bapak Yahweh dan setelah masuk ke grup subscriber dan saling ini ya kalau bisa kita berdoalah supaya ada kehilat begitu. Dan setelah beberapa bulan dan puji Bapak Yahweh, setelah kehilat dibangun dan kami semua berkumpul begitu. Jadi jalan sampai 3 atau 4 bulan dan yang mengherankan itu kenapa perlahan-lahan sudah diresmikan begitu ya. Papi Lukas datang dan didoakan gitu. Kenapa secara perlahan-lahan setelah Papi Lukas itu masuk ke sahabat berikutnya satu persatu itu mundur gitu Pak. Dan kami nggak tahu entah kenapa gitu kalau ditanyain jawabannya mangkir aja gitu. Dan memilih untuk ibadah online saja begitu dengan Pak Lukas, dengan Pak Aditya atau yang lainnya begitu. Dan kami tanya mereka nggak mau jawab begitu Pak. Jadi yang jadi pertanyaan saya itu apakah ada unsur kedagingan di dalamnya, makanya mereka memilih menjauh untuk tidak mau ikut persekutuan dan memilih untuk ibadah online atau bagaimana gitu Pak. Padahal semua sudah tahu bahwasanya kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin mendekat, bukannya ini tapi kok malah memilih menjauh begitu. Jadi saya jadi tanda tanya besar saja gitu Pak. Mohon jawabannya. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Sister Yemima. Jadi kalau di daerah saudara ada kehilat, ya sangat diharapkan saudara bisa beribadah di kehilat setempat. Ya, jadi
itu pola yang benar mestinya. Ya, jadi kalau ada kehilat di daerah saudara, ya saudara harus ke sana. Nah, kalau nggak mau ke sana, berarti ya berarti pasti ada masalah yang dalam pikirannya, kenapa kok sampai nggak mau ke sana begitu. Ya, faktor itu ya sulit untuk bisa diketahui. Ya, ada yang alasan ini, alasan itu, ya sulit, nggak bisa diketahui. Ya, orang itu sendiri yang bisa tahu kenapa dia tidak mau beribadah, gitu. Ya, Iya, Pak. ya memang saya tahu ada banyak hal yang terjadi model-model seperti itu, saya tahu. Ya, jadi seharusnya idealnya kalau di sana ada kehilat, ya harus beribadah di daerah situ. Idealnya Iya begitu. sih. Ya, Oke. ya doakan saja. Jadi siapa tahu hatinya tergerak untuk kembali beribadah, gitu. Iya. Ya, Oke, Pak. kalau kondisinya tidak memungkinkan, ya seperti daerah-daerah tertentu tidak ada kehilat, ya mau tidak mau harus lewat online, begitu. Ya, jadi kalau masih ada kehilat, ya harus ke sana. Tapi ingat ya, kehilatnya juga harus benar ya, begitu. Karena ada yang kehilatnya itu labelnya doang Yahweh, Yeshua, ya. Tetapi sebetulnya sepak terjangnya jauh dari kebenaran firman. Wah parah, apalagi campur-campur. Ya, saya bilang lebih baik ya nggak datang ke situ daripada keracunan, saya bilang gitu. Karena ada banyak kehilat labelnya tok gitu, tapi di dalamnya ya masih pengagung Yunani, pengagung ayunan, ya kan? Terus tidak mau melepaskan Natalan. Wah ya susah kalau gitu. Itu kan mencampur adukkan itu namanya. Nggak bisa begitu. Ya, kita harus betul-betul murni. Ya, kalau Bapak Yahweh dalam Yesua ya sudah cuman itu. Jangan yang lainnya dimasukkan. Ya, terima kasih Sister Yemima. Injil akhir zaman lagi angkat tangan, silahkan. Shalom Pak Roy. Shalom, Sister. Ya, shalom. Ya, Pak Roy, ini saya mau tanya nih, kan adik saya ini kan pernah mimpi nih. Ya. Nah, dalam mimpi dia itu dia dibawa ke surga lah, cerita dia begitu. Nah, dibawa ke surga itu di sana dia melihat ada suatu air terjun, kemudian tamannya begitu indah, kemudian banyak anak-anak, kemudian ada sosok-sosok orang kudus nih, mungkin Abraham atau gimana, saya juga nggak ngerti ya. Cuman di situ itu dia bilang dia itu tidak bisa ngomong, nggak bisa mendengar, nggak bisa bersuara. Tapi dia melihat orang berbicara, itu dia bisa mengerti apa yang menjadi pembicaraan mereka. Cuman dia hanya melihat saja seperti itu, nggak bisa ngomong, nggak bisa ya telinga itu seperti melihat mendengarnya itu lewat hati gitu, nurani seperti itu. Nah, apakah itu juga termasuk dalam kategori masuknya ke Seoul atau yang tadi ke Samain? Dan dia bilang ada gerbang. Jadi ketika masuk gerbang itu ada dua orang kudus tua gitu, rambutnya putih, jenggot panjang, ada di gerbang itu kiri kanan. Nah, ini saya penasaran juga sebetulnya yang dia lihat itu apakah itu Seoul ataukah itu adalah Samayim, seperti itu. Itu Pak Roy. Iya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Sister. Jadi kalau Seoul itu ada di bawah bumi dan Seoul itu ada dua tempat. Yang pertama adalah tempat penyiksaan orang kaya, yang itu pasti nggak nyaman, ya namanya disiksa pasti nggak nyaman. Yang kedua adalah Abraham Bosom atau pangkuan Abraham. Nah, kalau pangkuan Abraham, kalau sudah dilihat kronologi kebenaran firman, hari ini itu kosong. Ya, hari ini kosong, sudah nggak ada. Ya, jadi saat dia dapat mimpi seperti itu sebetulnya harus banyak diuji dari kebenaran firman. Ya, setiap mimpi itu.
Dan memang kadang-kadang mimpi itu diberikan untuk fit ya, untuk pas di dalam kehidupannya dia, begitu. Tetapi apakah menjadi satu kebenaran? Bisa jadi belum tentu, begitu. Karena dilihat di sana ada anak-anak, ya tadi disampaikan ada anak-anak. Sedangkan spirit itu nggak ada yang anak-anak, semuanya dewasa, ya. Anak-anak itu kan karena proses tubuh saja secara alamiah yang harus berkembang dari kanak-kanak menjadi dewasa. Sedangkan roh kan nggak ada seperti itu, ya sudah apa adanya begitu aja, ya sudah dewasa mengerti begitu. Jadi seringkali mimpi-mimpi yang demikian hanya spesifik untuk supaya dia sadar jangan sampai hidupnya tersesat masuk ke dalam tempat penyiksaan, begitu aja. Itu message-nya begitu aja, ya. Tetapi apakah ini bisa dijadikan suatu tolak ukur kebenaran? Saya bilang kurang berfondasi, gitu. Fondasi yang paling kuat adalah kembali kepada Tanak dan Brit Gadasa. Itu sudah pasti, ya. Jadi hati-hati, ya, dengan hal-hal yang demikian. Ya, terima kasih untuk kesaksiannya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Ya, ini ada yang sedikit tanya mengenai pengertian sunat hati. Ya, sunat itu kan sebetulnya prinsipnya daging yang dikerat. Ya, jadi sunat hati itu adalah keinginan kedagingan yang dikerat, ya, yang tidak dituruti. Rabi Saul mengatakan bahwa keinginan daging ini bertentangan dengan keinginan roh, dengan kehendak roh, ruah Yahweh Elohim. Ya, jadi itu harus dikerat. Ya, jadi harus dipotong, harus pisahkan dari kehidupan kita. Karena tidak mungkin orang beribadah atau menyembah dua tuan. Ya, yang satu kepada kedagingan, yang satu kepada Elohim. Yang satu kepada Mammon, yang satu kepada Elohim. Jadi inilah yang dimaksud sebagai sunat hati. Ya, haleluya. Kalau gitu kita akan akhiri. Maaf Pak Roy, sedikit lagi Pak Roy. Ya, jadi gini, kan saya pernah mendengar juga sebuah kesaksian dari hamba Tuhan yang mengatakan bahwa kalau misalkan ada bayi-bayi yang dia meninggal dalam kandungan atau masih kecil meninggal atau keguguran atau digugurkan seperti itulah ya. Nah, dia cerita bahwa dia pernah melihat di surga itu ada yang memelihara sampai besar. Nah, tadi kan Pak Roy bilang bahwa spirit itu kan dewasa. Nah, ini saya terus terang agak confused nih. Bagaimana dengan yang belum, ya tadi itu yang seperti yang keguguran atau digugurkan atau yang masih balita seperti itu meninggalnya. Apakah dia juga spiritnya langsung menjadi dewasa seperti itu di sana? Ya, sekarang begini. Saat mereka dalam sisi spirit, ya, saat dalam state spirit, ya, dalam kondisi spirit, apakah roh itu bisa melihat malaikat? Pasti bisa. Pertanyaan kedua, apakah roh itu bisa melihat Elohim, kemuliaannya? Pasti bisa. Karena yang perlu diajar itu, dengan kata diajar itu sesuatu yang belum tahu harus didevelop, kemudian baru bisa jadi tahu. Di dalam alam roh nggak demikian loh ternyata. Buktinya di mana? Buktinya ada di dalam peristiwa Mount of Transfiguration. Di mana saat itu Kefa melihat, ya, baik Kefa, Yohanes dan juga Yakobus melihat Elia dan Moshe.
Dari mana mereka bisa langsung tahu? Dari mana? Mereka nggak kenalan dulu loh, ya kan? Dan mereka tuliskan, ini Moshe, ini Elia. Jelas. Kefa langsung nyeletuk, dia langsung ngomong, aku buatin, aduh tempat ini enak sekali ya, aku akan buatkan 3 gubuk. Satu untuk engkau, Yeshua, satu untuk engkau, Moshe, dan satu untuk engkau, Elia. Kefa sama Moshe itu jaraknya itu 1500 tahun lebih loh. Kok bisa tahu? Bisa lihat di sana? Berarti dimensi alam roh itu jangan disamakan dengan dimensi fisik. Memang ada dimensi fisik ini, kebenaran dimensi alam roh itu ada linknya dengan dimensi fisik. Tetapi dalam hal ini nggak bisa dijadikan satu. Ya harus diajarin dulu dari kecil, begini, begitu. Itulah dimensi TK, SD, SMP, SMA. Dimensi alam roh itu bisa langsung lihat, bisa langsung understand, bisa langsung aware, bisa langsung mengerti. Ya, jadi dalam hal ini saya pernah mendengar kesaksian yang seperti itu juga, begitu. Harus di-develop, Nah, kalau di-develop, di Shamayim di-develop gimana? Ya, coba saya lihat nggak ada dasar fondasinya. Spirit itu sudah istilahnya itu nggak ada yang kanak-kanak, yang dewasa, yang tua, nggak ada. Ya kan? Nggak ada usianya, bahkan spirit itu kekal loh. Ya, kekal untuk selama-lamanya. Jadi dalam hal ini pengajar-pengajar seperti itu saya meragukan. Begitu. Karena apa? Ya itu tadi, kalau dia harus diajari ini, diajari itu, berarti ada alam yang ketiga kalau gitu. Ya, mereka ditampung dulu, diajari ini, diajari itu, nanti didewasakan begitu. Nah, setelah didewasakan diapain sekarang? Ya kan di dunia ini cuma ada 2 tempat, alam spiritual dan alam fisik. Jadi nggak kena di situ ya, gitu. Ya, itu saja yang bisa saya tambahkan gitu. Ya, Baik, terima kasih Pak Roy. Boleh saya satu pertanyaan lagi Pak Roy Ya, mengenai organ-organ yang ada di surga tuh. Nah, kan saya juga sering dengar pendeta cerita kalau misalkan kita sakit, minta digantikan dengan organ-organ yang baru. Katanya di surga itu ada gudang yang isinya organ-organ. Nah, itu seperti apa Pak Roy? Saya bilang itu tambahan, saya bilang itu tambahan. Ya, inovasi saja untuk gimana ya caranya ngomong ya. Itu emang saya pernah dengar itu juga. Ada, oh kamu harus minta organmu ditransfer dari Shamayim, ya kan? Terus kemudian dimasukkan supaya kamu awet muda begitu, ya kan? Ditambahkan. Saya rasa bukan begitu ya dimensinya ya. Dimensi alam supranatural itu bisa mencipta. Ya, bisa mencipta. Saat Yeshua menyembuhkan salah satu, mencelikkan, bukan menyembuhkan, sorry. Orang ini tidak sakit. Mencelikkan mata orang buta. Salah satunya yang Yeshua lakukan adalah dia meludah, kemudian dia aduk-aduk tanahnya jadi lempung begitu ya. Jadi bukan lampung ya, lempung ya. Jadi jangan salah perception. Jadi kayak tanah yang diaduk dengan air liur kemudian dioleskan di matanya, dan orang itu disuruh membilas di kolam Siloam. Ya, saya sangat yakin Yeshua melakukan seperti itu. Kenapa Yeshua tidak tumpang tangan saja? Di tempat lain dengan Bartimeus dia tumpang tangan dan sembuh. Ternyata yang di Bartimeus itu bola matanya sudah ada. Tetapi yang di kolam Siloam ini, Yeshua menciptakan dari tanah. Di-create. Sehingga muncul matanya. Begitu. Kan Yeshua
Nggak ngomong sama malaikat, ini stoknya mata masih ada nggak nih? Ya, masih ada berapa ini mata di Syamayim, tolong kasih saya stoknya nih. Gitu kan enggak kan? Ya kan? Jadi saat itu dia menciptakan. Nah, kata yang digunakan adalah bara. Bara itu menciptakan yang dari tidak ada menjadi ada. Dan ini merupakan dimensi alam roh, begitu. Ya, dan untuk pengajar-pengajar, pemberita-pemberita firman yang katanya ya mereka mengasumsikan dengan cara ada stok jantung di sorga di Syamayim, ada stok ginjal di sana, ada stok. Kenapa kok nggak mau minta stok gigi? Repot loh. Saya ini nggak ada gigi yang di sini tuh susah untuk ngunyah nih. Copot giginya. Iya kan? Lo kok nggak mau minta aja stok gigi, muncul gigi baru? Kan nggak, circulation-nya sudah ada. Ya kan? Jadi dalam hal ini sebetulnya yang dikatakan oleh pengajar-pengajar itu hanya untuk improvisasi saja. Ya. Kalau memang Bapak Yawi berkenan untuk menyembuhkan, menyehatkan jantung, cuma disenggol saja, disenggol aja. Sembuh kok. Jantungnya jadi sehat, semua jadi normal. Ya kan? Kalau mau ginjalnya diperbaikin, Bapak Yawi bisa lakukan banyak hal, sentuh saja. Ya, langsung bisa sembuh begitu. Jadi seringkali ya itulah, kadang-kadang ditambah-tambahin seperti itu. Ya karena nggak ada kebenaran firman ya, yang mengatakan bahwa ada stok ginjal di Syamayim, ada stok jantung di Syamayim, ya nggak ada, ya nggak ada, nggak tertulis asal. Iya, saya rasa itu yang saya bisa kasih jawaban. Tapi tidak menutup kemungkinan yang tidak menutup kemungkinan bahwa kesembuhan itu real. Memang ada. Ya kesembuhan tuh real gitu, tetapi cara penjelasannya ini loh yang nggak real kadang-kadang begitu. Ya, pakai ya itu tadi pakai gudang organ seperti itu. Ya, ya terima kasih Sister ya, terima kasih, haleluya. Ya silakan Ibu. Ya terima kasih. Ya. Silakan Ibu Gis ya. Mic-nya belum buka nih. Nggak dengar ya? Tes bisa Pak? Ya bisa. Pak gini, saya pengen Bapak lebih menjelaskan lagi nih, karena yang saya lihat akhir-akhir ini Pak, teman-teman kita itu sudah menerima nama Bapak, terus tadi udah ada disinggung sih, ada tadi yang nanya teman, mereka sudah terima nama Bapak, mereka percaya menerima Bapak Yahweh Besem Adonai Yeshua HaMashiach. Persoalannya, mereka nggak mau dibaptis pembaharuan. Alasan mereka itu karena mereka dulu katanya, mereka dulu juga percaya kepada Bapak Yahweh itu sebenarnya. Tapi namanya tidak mereka ketahuin. Mesiasnya juga mereka nggak ketahuin. Nah, waktu mereka bertanya kepada Kehilat Papi Lukas, mereka tidak menemukan jawaban yang memuaskan hatinya, atau Bapak itu tidak, ya dia bilang sih tidak puas dengan jawaban Papi Lukas ataupun tim di sana gitu. Jadi oleh sebab itu dia punya keyakinan bahwa nggak perlu dibaptis pembaharuan, padahal seandainya ya dia bisa menerima penjelasan lebih detail gitu Pak, karena menurut saya pribadi dia memang belum mengetahui, belum paham akan hal itu, akan spirit. Padahal kalau saya bilang dia nggak paham masalah spirit, dia hidup dalam pelayanannya itu yang saya dengar, saya baca dari medsos, pelayanan itu pelayanan spiritual juga gitu. Maksudnya gini, dia peka menurut dia ya, saya sih nggak tahu sehari-harinya bagaimana, dia menurut dia peka di alam roh gitu. Tapi kenapa dia dalam hal ini nggak bisa mendeteksi satu sisi yang dia katakan itu secara logika manusia benar,
Tapi di alam roh kan seharusnya dia bisa mendeteksi bahwa yang namanya sesembahan itu kan punya nama dan punya spirit ya Pak. Kalau namanya salah, spiritnya salah, pasti kebenarannya itu salah gitu. Karena firman Elohim juga bilang, semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tapi akulah Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Berarti kan di firman ini secara tertulis kita tahu bahwa Bapak Yahweh lah yang menciptakan alam semesta. Bahwa Bapak Yahweh lah yang patut kita sembah sesuai dengan akar keselamatan kita. Tapi kenapa dalam hal ini dia nggak bisa mendeteksi? Dia di alam roh ya. Kalau di alam nyata logika manusia mungkin kita bisa mengerti apa yang dia maksud. Tapi di alam roh dia seharusnya bisa melihat kepada firman bahwa setiap sesembahan itu punya nama dan punya spirit yang berbeda. Kita sudah tahu sesembahan kita tuh Bapak Yahweh, berarti spiritnya juga spirit kebenaran ya, kebenaran yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan dia gitu. Nah, saya minta tolong Bapak coba perjelaskannya lagi, mungkin saudara kita itu mendengar saat ini dan dia supaya paham, dan dia memiliki banyak pengikut atau penjemaat Pak. Jadi dia sudah membaptis orang dengan nama Bapa yang benar, dalam nama Yeshua yang benar, tapi dia sendiri belum dibaptis karena alasan itu tadi. Nah, kita sih nggak mau banyak saudara-saudara lain yang tidak paham. Makanya saya bilang tadi perlu belajar dengan kebenaran, dengan tunduk kepada firman, takut akan Yahweh, itulah sumber pengetahuan hikmat supaya tidak bisa kita ini tidak dibawa ke sana ke sini melenceng, tapi dasarnya itu benar gitu Pak. Iya, oke. Ya, terima kasih Ibu Kesia. Jadi kalau yang saya lihat penjelasannya Pak Lukas itu jelas banget loh. Jelas banget mengenai baptisan pembaharuan dan konsisten. Ya, saya sangat heran kenapa Bapak ini ngomong nggak jelas. Ini ada yang salah, saya yakin bukan di daerahnya Papi Lukas. Karena jelas banget loh. Sangat-sangat jelas sekali. Nah, berarti yang salah ya bagian penerimaannya nih Bapak ini, begitu. Ya, kenapa dia masih mengeraskan hati? Itu dia, itu roh spirit kekerasan hati. Dan dia tidak mau melepas, dia tidak mau dibentuk, dia tidak mau merendahkan diri, ya. Jadi saya lihat yang terjadi di Bapak ini adalah, saya bilang, kesombongan rohani. Ya, kalau dia mau merendahkan hatinya, dia pasti mau dibaptis pembaharuan. Karena sudah pasti tahu. Soalnya penjelasan Papi Lukas itu jelas loh. Bapak siapa? Kamu dibaptis dengan nama Bapak siapa? Bapak tanpa nama, Bapak si A, Bapak si B, Bapak si C, ya itu dia. Ya, yang jelas harus dibaptis di dalam nama Bapak Yahweh. Jelas sekali. Ya, jadi saya lihat Bapak ini harus kembali ke kasih yang mula-mula, pertobatan yang mula-mula. Iya. Saya rasa saya akan akhiri hari ini. Saya akan kembali bergabung dengan teman-teman yang ada di Arizona. Ya, saya akan terbang ke sana dulu. Ya, haleluya.
Haleluya, kita akan akhiri persekutuan kita pada hari ini. Terima kasih untuk saudara-saudara yang telah bergabung, ya, baik yang di streaming, baik yang di live chat. Kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Aba Yahweh atas anugerah-Mu. Beri kami pengertian dan beri kami hati untuk melakukan isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh. Senantiasa hidup kami dikuduskan di dalam firman, dibersihkan di dalam air firman Elohim Yahweh Yeshua. Terima kasih Bapa Yahweh, dan firman-Mu membersihkan hidup kami senantiasa, sehingga kami terus masuk di dalam rencana-Mu yang sempurna, masuk di dalam rapture yang ajaib dan luar biasa. Kami mengucap syukur. Berkati setiap teman-teman yang telah bergabung dari secara streaming, juga secara live chat, dan juga yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, supaya terus boleh kokoh di dalam kebenaran firman yang daripada Bapa Yahweh sendiri. Terima kasih Bapa Yahweh, memberkati terus sampai rapture terjadi. Di dalam nama Adon Yeshua HaMashiach kita akan sama-sama angkat tangan kita. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Adon Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim mulai hari ini sampai rapture terjadi. Terima berkat dari Bapa Yahweh, Bashem Adonai Yeshua HaMashiach. Yang percaya sama-sama katakan amen. Kita akan naikkan pujian Yahweh Yeshua, 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 Yeshualah kekasih jiwaku, Yeshualah keselamatan hidupku, Yeshualah yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Kita akan naikkan beberapa pujian untuk Bapak Yahweh. Haleluya. Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, tegakkanlah Dia, hai seluruh umat, kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, tegakkanlah Dia, hai seluruh umat, kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Yahweh Yeshua,
ya. Terima kasih. Shalom, shalom. Bapak yang memberkati. Shalom. Bapak yang berkati. Haleluya. Shalom. Thank you for joining. Shalom. Thank you, Bapak yang berkati. Bapak yang memberkati.